Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Menteri Perhubungan mengaku sedang merancang upaya untuk mengintegrasikan moda transportasi umum di wilayah ibu kota menuju Bandara Soekarno-Hatta. Menhub menyebut bahwa integrasi moda transportasi umum tidak hanya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, tetapi juga mampu menekan biaya perjalanan. Pemerintah tengah memetakan sejumlah moda transportasi umum di wilayah Jakarta seperti Damri dan kereta api bandara untuk terintegrasi secara langsung menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta serta arah sebaliknya. Dalam konferensi pers yang digelar usai melakukan tinjauan sarana dan prasarana perkeretaapian bandara di Stasiun BNI City Jakarta Minggu 28 Mei, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan keberadaan moda transportasi yang terintegrasi akan meningkatkan kapasitas, jangkauan lebih luas, bahkan tarif yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, berbagai kemudahan juga tengah dirancang, utamanya dalam memindahkan barang bawaan dari satu moda ke moda transportasi lain. Salah satunya dengan melakukan check-in di stasiun kereta, sehingga di bandara para penumpang bisa langsung menuju ruang tunggu. Begitupun layanan dan kemudahan saat penumpang meninggalkan bandara. Dan sebaliknya juga pada saat dari bandara balik ke Jakarta, mereka tidak perlu membawa barangnya, dia ke satu counter, barangnya akan dikumpulkan ke dalam suatu tempat yang tidak diangkut sendiri. Nah, kemudahan-kemudahan ini kita akan lakukan, tapi tidak terbatas di situ, kita juga berdiskusi tentang bagaimana angkutan-angkutan yang ada di Jakarta ini lebih efisien. Lebih lanjut, Budi menjelaskan Kementerian Perhubungan telah menerima masukan dari sejumlah pihak terkait integrasi moda transportasi umum menuju bandara dan sebaliknya, di mana Transjakarta nantinya akan diuji coba masuk ke wilayah bandara pada jam tertentu. Tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi karyawan bandara maupun pelaku perjalanan. Pemirsa, musim haji tahun 2023 sangat istimewa bagi Sri Suharto, seorang juru parkir di kawasan Mangkubumen, Banjarsari, Solo. Setelah mengumpulkan uang hasil parkir selama 38 tahun lamanya, akhirnya ia akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Inilah Sri Suharto yang kesehariannya menjadi seorang juru parkir di salah satu toko mode di kota Solo. Akhirnya ia dapat berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Hal ini tidak lepas dari keteguhan niatnya menabung selama 38 tahun untuk melaksanakan rukun Islam kelima tersebut. Di Jalan Yosudarso inilah lelaki yang kerap disapa Mbah Harto ini sehari-hari bekerja menjadi juru parkir. Harto mengaku sejak tahun 1986 telah menyisihkan sebagian penghasilan menjadi juru parkir dan serabutan setiap harinya. Saya menabung sejak 86 tahun 1986. Saya menyerahkan uang sama istri, hasil saya serahkan istri. Kalau pulang kerja itu saya serahkan, Mak, kilo hasilnya. Ya, kalau pagi parkir, setelah parkir serabutan, Mbak, bantu enggak yang membutuhkan. Sri Suharto mengaku konsisten adalah hal yang diperlukan ketika menabung agar mampu melewati berbagai tantangan. Pemirsa, geopark atau tanaman bumi Merangin di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi akhirnya ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark atau UGG atau warisan dunia oleh UNESCO.
Gubernur Jambi Al-Haris beserta jajaran Pemprov bersiap menata kembali kawasan Geopark Merangin yang berisi patahan-patahan fosil yang berusia 300 juta tahun lebih itu. Geopark Merangin di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi akhirnya resmi menjadi warisan dunia UNESCO. Gubernur Jambi Al-Haris Jumat 26 Mei menyebut ini adalah buah manis dari usaha penuh dan sungguh-sungguh yang dilakukan segenap pihak, mengingat Geopark Merangin telah diusulkan masuk sebagai warisan dunia sejak tahun 2014 silam. Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi bersama tim Geopark Merangin telah bersiap membenahi dan menata ulang kawasan sesuai arahan UNESCO. Kami dengan tim Geopark Merangin Jambi akan mendesain seperti apa yang diminta oleh UNESCO. Karena tidak semua Geopark sama culture-nya. Ini kita akan bangun dengan baik dan kita insya Allah akan menerima sertifikat dari Maroko di September nanti. Nah, habis itu kita akan dengan Pak Ketua Geopark ini, Pak Luhut, kita akan bedah nanti sama-sama. Geopark Merangin menyimpan banyak kekayaan purbakala. Benda purba serta situs megalitikum adalah di antaranya. Temuan ini berhasil menyita perhatian global sehingga menjadi salah satu warisan dunia. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh.
Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek batet ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa. Nguri-nguri budaya hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Sejumlah ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus memanfaatkan akhir pekan mereka dengan belajar membuat motif kain di sebuah galeri. Kegiatan pelatihan ini diharapkan tidak hanya untuk mengisi waktu luang menemani anak-anak mereka, namun juga dapat dijadikan sebagai penghasilan tambahan bagi keluarga. Memiliki anak berkebutuhan khusus bukanlah halangan bagi sejumlah ibu di Padang untuk tetap aktif menambah keterampilan. Di sela kesibukan mereka merawat dan menemani anak-anak bermain dan belajar, para ibu ini dilatih membuat motif kain dengan menggunakan teknik ekoprint yang ramah lingkungan. Pelatihan ekoprint ini diinisiasi oleh dua pelaku usaha kerajinan di Padang, yang salah satu pemiliknya juga seorang penyandang disabilitas. Ini baru pertama kalinya, jadi insya Allah untuk kedepannya setiap bulan kami akan ada program, salah satu bisa disabilitas, bisa anak yatim, bisa ibu-ibu rumah tangga juga gitu. Jadi emang pemberdayaan perempuan juga. Program pelatihan ini ditujukan untuk pemberdayaan perempuan, anak berkebutuhan khusus, disabilitas, dan anak yatim piatu serta terlantar agar bisa hidup mandiri. Sebagai mama-mama yang punya anak disabilitas, mengajak kepada ibu-ibu supaya di sekolah tidak vakum, ada kegiatan yang bermanfaat. Kalau merajut, alhamdulillah kita udah ada yang menghasilkan ibu-ibu yang menunggu itu, mereka sudah bisa menjual kembali produknya. Pelatihan kemandirian ini digelar 1 bulan sekali, tidak hanya sekedar untuk wadah berkumpul, namun juga menambah keterampilan yang menghasilkan nilai ekonomi.
Pemirsa, setiap daerah di Indonesia tentu memiliki buah tangan khas tersendiri. Di Kota Palu, Sulawesi Tengah, oleh-oleh terkenal salah satunya adalah bawang goreng. Kali ini kita akan melihat produksi bawang goreng di salah satu industri kecil menengah atau IKM bernama Sri Rejeki, dan berikut liputannya untuk Anda. Beginilah suasana pembuatan bawang goreng di salah satu rumah produksi oleh-oleh khas Palu, yakni Industri Kecil Menengah IKM milik Sri Astuti. Bisnis ini sudah berjalan sekitar 23 tahun. Proses produksi bawang goreng Sri Rejeki ini sebenarnya cukup sederhana, namun mereknya sudah sangat terkenal ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada yang berbeda dalam hal pembuatan bawang goreng, namun keunggulannya terletak pada jenis bawang batu asli dari Lembah Palu yang memiliki sifat kadar air rendah, sehingga terasa renyah setelah digoreng. Menurut Sri, dalam satu hari produksi bisa mencapai hingga 500 kg bawang goreng. Puluhan pekerja yang direkrut juga berasal dari warga sekitar. Pada tahun 2005 silam, Sri Astuti juga pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden RI untuk kategori UKM. Bawang goreng itu saya eksisnya dari tahun 2000 karena waktu sebelumnya kan kita belum punya alat, beserta tahun 2000 saya sudah bisa punya alat untuk pengeringnya bawang, karena kalau kita nggak kering, nggak bagus, kita nggak berani keluar. Jual keluar. Selain menjual bawang goreng, gerai Sri Rejeki juga menjual oleh-oleh khas Sulawesi Tengah, mulai dari abon, kopi, hingga sejumlah cemilan yang memanfaatkan bahan lokal dari sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah. Baru-baru ini, gerai Sri Rejeki juga dikunjungi oleh Wakil Menteri Perdagangan RI, Jerry Sambuaga. Sri berharap dari kunjungan pemerintah pusat ini, bawang goreng Palu dapat terbantu untuk menembus pasar luar negeri. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul, tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan.
Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek batet ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Sekitar 60% masyarakat Indonesia hingga kini masih mengonsumsi jamu atau obat-obatan tradisional ketimbang obat-obatan konvensional. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, yakni Ingrid Tania. Karena itulah pihaknya menyarankan agar masyarakat bisa mengkonsumsi jamu setiap hari. Berbagai macam cara dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan tubuh. Di antaranya rajin berolahraga, menerapkan pola hidup sehat, dan mengonsumsi jamu. Jamu identik dengan ramuan tradisional yang sifatnya alami, proses pembuatan yang kuno, dan rasa akhir yang pahit. Namun seiring berkembangnya teknologi, racikan jamu kini kian modern dan rasa yang dihasilkan pun tak pahit lagi. Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, PDPOTJI Dr. Ingrid Tania, kepada Antara di Jakarta, Sabtu 27 Mei mengatakan, sekitar 60% lebih masyarakat Indonesia masih mengkonsumsi jamu atau ramuan herbal
ketimbang obat-obatan konvensional atau medis. Kebanyakan dari mereka mengonsumsi jamu sebagai langkah promotif preventif atau menjaga kesehatan badan dan mencegah penyakit, serta sebagai komplementer atau pelengkap dari pengobatan medis. Sebetulnya anjuran mengkonsumsi jamu tiap hari itu sangat tepat gitu ya untuk kita memelihara kesehatan kita dan juga tercegah dari penyakit-penyakit, baik itu penyakit kronik degeneratif maupun penyakit infeksi. Karena pasca pandemi COVID itu juga diperkirakan ada penyakit zoonosis ya, penyakit yang awalnya dari hewan, hanya ada di hewan kemudian bisa kena ke manusia. Ada beragam jenis jamu jika dilihat dari cara penyediaannya. Pertama, jamu segar. Ialah jamu yang diracik dengan bahan segar dan biasanya diproduksi secara rumahan dalam bentuk cair. Kedua, jamu dari tanaman obat yang dikeringkan. Biasanya jamu jenis ini diproduksi dalam bentuk serbuk atau cincangan yang kemudian bisa diseduh. Ketiga, jamu ekstrak yang umumnya dijumpai dalam bentuk kapsul, sirup, atau obat herbal tetes. Ingrid menyarankan agar masyarakat Indonesia mengonsumsi jamu setiap 1-2 kali sehari untuk memelihara kesehatan tubuh dan 3-4 kali sehari untuk mengobati penyakit. Pemirsa, budidaya kopi Liberika di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat menjadi ladang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya petani kopi di daerah setempat. Selain memiliki kadar kafein yang rendah dengan cita rasa yang konsisten, kebun kopi yang terhampar di 12.000 hektar di Desa Podorukun tersebut juga berfungsi untuk mengembalikan kualitas daya dukung lingkungan. Budidaya kopi Liberika di Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat telah menjadi ladang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya petani kopi di daerah setempat. Selain memiliki kadar kafein yang sangat rendah dengan cita rasa konsisten, kebun kopi rakyat yang terhampar di lahan dataran rendah seluas 12.000 hektar di Desa Podorukun ini juga berfungsi untuk mengembalikan kualitas daya dukung lingkungan. Saya berharap para petani mau budidaya kopi Liberika ini. Kopi Liberika ini mempunyai kandungan kafein yang sangat rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hasil panen kopi Liberika Kayong Utara merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan 13 kabupaten lainnya. Dalam kurun waktu 1 tahun bisa mencapai 943 kg per hektar dengan nilai jual Rp75.000 per kilogram. Liberika salah satu solusi untuk bagi petani Kalimantan Barat untuk bisa menambah pendapatannya sebagai pendapatan alternatif dari kopi. Ini sangat tepat sekali untuk warga Kalimantan Barat bisa menanam dan juga mengembangkan kopi Liberika, khususnya yang berada di dataran yang lebih rendah. Keberadaan kopi Liberika di Kalimantan Barat menciptakan dampak positif, tercermin pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transaksi jual beli, utamanya olahan pasca panen di mana hasilnya bisa dinikmati mulai dari petani, pengepul, pedagang, hingga penikmat kopi. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.